penulisan tentang mazhab dakwah Wasatiyah yang mengangkat tokoh Sunan Ampel, saya kira sangat penting dalam sejarah Islamisasi di Nusantara. Sebab sebagaimana kita pahami, sebelum Sunan Ampel datang ya, di Mojopahit, ya, itu data tentang Islamisasi di Nusantara belum kita temukan. Artinya keadaan masyarakat di Nusantara saat itu Islam belum berkembang secara massal, ya, 1-2 orang masuk. Kita catat misalnya dalam kunjungan Laksamana Cheng Ho yang ke-7, kunjungan yang pertama tahun 1405, ya, itu Cheng Ho hanya menemukan adanya komunitas orang-orang Cina Muslim di Tuban. Kemudian ditemukan lagi orang komunitas Cina Muslim di Gresik dan Surabaya. Ya. Itu kunjungan yang pertama. Dalam kunjungan yang ke-7, kunjungan yang terakhir, di mana Laksamana Cheng Ho sudah tua, dia mengajak seorang juru tulis namanya Mahuan datang ke Nusantara tahun 1433. Ya. Mahuan dalam catatannya menjelaskan bahwa kota-kota pelabuhan di pantai utara Jawa, ya, itu dihuni oleh 3 golongan penduduk. Yang pertama, golongan orang-orang Cina. Mereka rata-rata beragama Islam. Yang kedua, sudah ada orang-orang dari Barat, orang Arab dan Persia. Mereka juga beragama Islam. Sementara penduduk pribumi menurut Mahuan masih belum beragama Islam. Mereka masih memuja batu-batu, pohon-pohon, dan ibadahnya di gua-gua. Artinya sampai tahun 1433 itu penduduk pribumi di Jawa terutama itu belum menerima agama Islam. Kira-kira tahun 1440-an, 7 tahun setelah kunjungan Cheng Ho yang terakhir, datang rombongan dari negeri Campa. Inilah yang kita kenal dengan rombongan Sunan Ampel, ya, dipimpin oleh ayah beliau, ya, Syekh Ibrahim Samarkondi, ya, mendarat di pantai Gresik, Tuban. Ya. Pantai Gresik itu sekarang kita kenal dengan nama Desa Gresik Harjo, itu di Kecamatan Palang, Tuban. Ya. Nah, rupanya Syekh Ibrahim Samarkondi ini
sakit dan kemudian wafat dan dimakamkan di situ. Lalu 2 orang putranya dan 1 orang keponakannya, yaitu Ali Murtado, Ali Rahmat, dan keponakannya Abu Hurairah, itu melanjutkan perjalanan ke Mojopahit. Ya. Rupanya Raja Mojopahit saat itu bernama Kertawijaya, Wijaya Parakrama Wardana. Itu nama itu diabadikan di prasasti, ya, prasasti. Nah, Raja Mojopahit itu ternyata memiliki salah seorang istri yang bernama Ratu Darawati, itu dari negeri Champa. Champa itu sekarang wilayah Vietnam Selatan dan Kamboja. Nah, Ratu Darawati, istri daripada Prabu Kertawijaya ini, ternyata bibinya Raden Ali Rahmat dan Raden Ali Murtado serta Abu Hurairah. Ya. Jadi ternyata masih keluarga. Ya. Setelah datang, sebagaimana ketika perkawinan Kertawijaya dengan Ratu Darawati, ya, di mana diceritakan Ratu Darawati waktu itu menunjukkan jati dirinya sebagai keluarga kerajaan Champa, tapi masih keturunan dari Singosari. Ya. Beliau membawa Gongmai Solawung yang dulu dibawa dari Singosari, kemudian pedati Kiai Jebat Betri dan seterusnya. Ya. Nah, Raden Ali Rahmat dan Ali Murtado ini juga menunjukkan barang-barang peninggalan leluhurnya yang berasal dari Singosari. Ya. Saya kebetulan lagi nulis buku tentang Gajah Mada dan membuka dokumen-dokumen dari Vietnam tentang kerajaan Champa. Nah, di situ kita temukan ya, bahwa Raden Ali Rahmat dan Ali Murtado serta Abu Hurairah itu ternyata keturunan Ratu Tapasi. Ya. Ratu Tapasi ini adalah putrinya Raja Kertanegara dari Singosari. Ya. Dalam rangka menyatukan Nusantara, Kertanegara menikahkan putrinya Ratu Tapasi ini dengan Raja Champa Jaya Simawarman III. Ya, disitulah beliau memiliki 2 orang putra, ya, C. Anan dan C. Nang, Jaya Ananda dan Jaya Nanggala. Ya, 2 putra inilah yang kemudian nanti satu Jaya Nanggala kembali ke Mojopahit di Singosari. Ya. Dan Jaya Ananda itu menjadi pengganti orang tuanya menjadi raja di Champa yang dikenal dengan C. Anan atau Jaya Simawarman V. Ya. Inilah yang kemudian nanti menurunkan salah satu pangeran namanya C. Bunga yang tinggal di Mojopahit, ya, di tempat dididik di Mojopahit, di mana C. Bunga ini nanti, ya, tahun 1364 itu kembali ke Champa di bawah dukungan Raja Hayam Wuruk untuk merebut kembali wilayah kerajaan Champa yang sudah ditaklukkan oleh
Dai Viet, yaitu Vietnam. Nah, di Vietnam sana tokoh Cebunga ini menjadi tokoh legenda, disebut dengan Raja Merah, disebut dengan Cebunga, dan kemudian dia berhasil menegakkan kembali kekuasaan Champa. Beliau inilah yang kemudian bergelar Zainal Abidin, ya, atau Po Binuswar. Ini tokoh terkenal. Ya. Nah, beliau memiliki 4 orang keturunan, ya. C. Manodana, C. Sona, Ramawati, dan C. Manu. Nah, rupanya dari keturunan ini, C. Manu ini punya putra namanya Abu Ibrahim. Abu Ibrahim inilah yang kemudian memiliki 2 orang keturunan. Yang pertama Putri Candrawulan, ya, itu yang melahirkan Ali Murtado dan Ali Rahmat. Yang kedua Putri Darawati yang dikawin Raja Majapahit Kertawijaya, itu nanti menurunkan Ratu Kadi, ya, Raja Pengging yang nanti menurunkan Ki Ageng Pengging, Joko Tingkir dan seterusnya, itu masih berdarah Champa. Ya, yang ketiga putranya namanya Narpataruna, ini yang menurunkan Abu Hurairah, atau di dalam babat disebut Raden Burereh, Abu Hurairah. Ini yang nanti akan jadi Ki Ageng Kapasan. Ya. Jadi ini yang perlu kita catat, bahwa ternyata Sunan Ampel itu, ya, karena Raden Ali Rahmat itu nanti dikenal dengan nama Sunan Ampel. Ya. Ini ternyata keturunan Singosari, karena dianggap keluarga kerajaan Majapahit. Dan saat itu ini merupakan catatan paling penting dalam sejarah.